Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khaifah halukum anak-anak Ustaz. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, adalah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kita akan mereview kembali materi pesawat sederhana dan sistem rangka yang minggu lalu telah kita pelajari. Selanjutnya, pembahasan dan contoh soal tentang katrol dan roda berporos. Baiklah anak Ustadz, semangat ya semuanya ya. Insya Allah mancatnya wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkannya. Baiklah, langsung saja. Untuk tuas dan pengungkit, nama lain tuas adalah pengungkit. Ini merupakan salah satu contoh pesawat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya kuasa. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, tuas dibagi menjadi 3 macam. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah lihat titik apa yang di tengah, ya. Jika yang di tengah titik tumpu, berarti tuas jenis pertama. Jika yang di tengah titik beban, berarti tuas kedua. Jika yang di tengah titik kuasa, berarti tuas ketiga. Contoh gunting. Gunting merupakan tuas atau pengungkit jenis pertama. Kenapa? Karena titik tumpunya berada di tengah. Sini ya, ini titik tumpunya. Jika kita ingin menggunting suatu, memotong suatu benda, maka benda tersebut kita letakkan di ujung. Ya, benda tersebut dikatakan dengan beban yang akan kita kerjakan. Sedangkan titik kuasa berada di sini, di pegangan pada gunting. Kenapa dikatakan titik kuasa? Karena kita mengeluarkan tenaga kita menggunakan tangan kita, maka dikatakan titik kuasa. Nah, karena titik tumpunya berada di tengah, maka termasuk tuas yang ke-1. Nah, gerobak. Gerobak ini merupakan jenis tuas yang kedua. Kenapa dikatakan tuas kedua? Karena beban atau titik beban berada di tengah-tengah. Ya, buktinya apa? Perhatikan. Ini adalah gerobak sorong. Ya, nah ini kuasa. Kuasa tempat kita meletakkan tangan kita. Ya, gayanya di sini. Nah, bebannya di tengah-tengah. Misalnya kita akan mengangkut pasir menggunakan gerobak ini. Nah, dimasukkan ke dalam gerobak ini, dan ini pasir itu merupakan bebannya. Sementara itu titik tumpunya, tempat alat ini bertumpu, yaitu pada rodanya. Nah, sehingga ia bisa bertumpu dan menahan beban, ya. Nah, maka dikatakan titik tumpu. Maka siapa yang di tengah-tengah? Coba kita lihat, yang di tengah-tengah adalah beban, berarti titik beban. Yang di tengah-tengah titik beban merupakan tuas kedua. Selanjutnya, penjepit roti. Penjepit roti merupakan tuas ketiga. Kenapa? Karena yang di tengah-tengah adalah titik kuasa. Nah, titik kuasa kita akan lihat pada penjepit roti ini. Nah, beban roti yang akan kita jepit yaitu roti, ya, dikatakan dengan beban atau titik beban. Nah, berarti berada di ujung. Sementara itu, titik tumpu, tempat alat ini bertumpu, bisa kita lihat ada di mana? Di mana kita lihat? Di ujung, ya, di ujung sebelah atas. Sedangkan titik kuasanya berada di tengah. Kenapa dikatakan titik kuasa? Karena jari kita untuk menjepit itu kita letakkan di tengah-tengah. Tidak mungkin kita letakkan di awal atau di pangkal, tidak mungkin, ya. Pasti kita geser sedikit jari kita agak ke tengah, ya, untuk menjepit roti tersebut. Maka ketika titik kuasa berada di tengah-tengah, ya, maka termasuk tuas ketiga. Nah, sekarang kita akan bedakan TBK. Lihat yang di tengah-tengah. TBK di tengah-tengah tumpuan tuas pertama, B di tengah-tengah beban tuas kedua, dan K di tengah-tengah kuasa tuas ketiga. Baik, itu sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, ini ya, TBK. Lihat yang di tengah, ya, jangan di pangkal tapi di tengah, di tengah-tengah. TBK singkatannya.
Lanjutkan. Nah, terkait mengenai bidang miring, ini merupakan jenis pesawat sederhana juga yang juga mohon maaf, ini bukan bidang miring ya, ini adalah jungkat jungkit ya, jungkat jungkit yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, selanjutnya keuntungan mekanik sudah kita bahas juga di minggu lalu, yaitu keuntungan mekanik merupakan bilangan yang menyatakan pelipat gandaan hasil dari suatu pesawat sederhana terhadap gaya atau jarak perpindahan. Nah, ini sudah kita bahas contoh minggu lalu. Ini adalah jungkat jungkit ya. Nah, jungkat jungkit menggunakan rumus yang sudah kita pelajari. Selanjutnya ini juga masih jungkat jungkit ya, sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Ini merupakan soal minggu lalu. Nah, ini juga jungkat jungkitnya, dan ini bidang miring. Bidang miring juga rumusnya sama ya dengan jungkat jungkit ya, rumusnya sama, sehingga kita tidak perlu bingung karena rumusnya sama. Baik, kita lanjutkan. Nah, katrol juga sudah kita bahas teorinya di minggu lalu. Pada hari ini kita akan membahas soal-soalnya. Nah, katrol ada 3, katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Nah, katrol ganda ini ada nama lainnya ya, yaitu takal ya, nanti kita akan lihat ya, nama lain katrol ganda disebut juga dengan takal ya. Nah, ini katrol tetap sudah kita bahas minggu lalu. Nah, katrol bergerak juga sudah kita bahas minggu lalu. Katrol ganda inilah yang disebut dengan takal ya. Baik, jadi ada Ustadz, nanti ada nama istilahnya untuk istilah lainnya untuk katrol ganda. Nah, ini roda gigi atau gear seperti roda berporos ya, juga dengan roda berporos. Baik. Nah, pesawat sederhana dalam rangka manusia. Tubuh kita ini juga bekerja sebagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot di leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan kepala merupakan gaya. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan gaya, maka ini termasuk pesawat sederhana atau tuas ya, tipe yang pertama. Baik. Perhatikan anak-anak sekalian, tahukah kalian ketika mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Baik, perhatikan. Nah, ini kita akan mengangkat beban, maka dikatakan titik beban. Nah, dikatakan titik tumpu jika kita bertumpu pada siku kita dan kuasa tenaga kita mengeluarkan energi di tengah-tengah. Berarti jika titik kuasa berada di tengah-tengah, termasuk tuas keberapa? Tuas ketiga. Tadi sudah kita singkat ya dengan singkatan TBK. Bagaimana anak-anak Ustadz? Paham ya? Baik. Baik, kita akan langsung membahas contoh soal. Sebelum kita membahas contoh soal, anak-anak Ustadz, kita akan melihat kembali tentang katrol tetap. Nah, perhatikan, KM merupakan keuntungan mekanik. Keuntungan M mekanik sama dengan LK per LB. LK adalah apa? Lengan kuasa per atau dibagi dengan LB, lengan beban. KM pada katrol tetap sama dengan 1. Sebagai contoh analoginya, jika benda yang akan kita angkat misalnya 10 Newton, maka usaha ataupun kerjanya, W-nya, tadi F-nya tadi W-nya 10 Newton ya, maka tenaga yang kita keluarkan atau gaya yang kita keluarkan pada katrol tetap adalah sama juga dengan 10 Newton. Seperti itu analoginya. Demikianlah kriteria tentang katrol tetap. Berarti tidak dapat keuntungan mekanik, tetapi didapat keuntungan arahnya saja. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah katrol tunggal atau katrol bergerak ya. Jadi kalau ada soal nanti katrol bergerak itu ya,
yaitu katrol tunggal bergerak ya, kita satukan ya. Nah, di sini di mana W sama dengan 2 kali F. Gaya beratnya sama dengan 2 kali gayanya atau kuasanya. Ya, perhatikan ini adalah benda yang akan kita angkat atau kita kerjakan. Ini adalah tenaga kita mengeluarkan. Ternyata W-nya itu 2 kali F. Ya. Nah, berarti lebih mana? Lebih mudah atau lebih susah untuk menggunakannya atau dalam penerapannya? Nah, yang pastinya katrol bergerak ini lebih untung berarti ya ketimbang katrol tetap ya. Baik. Nah, sedangkan sistem katrol, nah jika katrol berlebih dari satu, inilah yang kita sebutkan dengan takal, ya. Nah, dia membentuk suatu sistem. Nah, perhatikan jika ya jumlah talinya 2, berarti kalau jumlah talinya 2, otomatis katrolnya juga 2 ya. Nah, KM-nya berarti nilainya juga 2, keuntungan mekanisnya. Ya, jika katrolnya tali katrolnya 3, berarti katrolnya otomatis 3 juga ya. Maka jumlah KM-nya adalah 3. Keuntungan mekanisnya adalah 3. Sedangkan jika pada katrol yang talinya berjumlah 4, ya, seperti itu juga KM-nya adalah nilainya adalah 4. Maka secara umum untuk sistem katrol berlaku F sama dengan W dibagi dengan N. F adalah kuasa atau tenaga yang akan kita keluarkan, W adalah berat, ya, berat benda, dan N adalah jumlah tali pada katrol. Nah, perlu anak-anak Ustadz semua ingat, F atau gaya atau kuasa satuannya Newton, dan juga untuk berat gaya berat weight bahasa Inggrisnya weight ya untuk berat ya. Kalau F ini force, gaya. Jadi gaya kan macam-macam ya, ada gaya berat juga, maka disebut dengan weight. Maka satuan antara W dengan F sama-sama Newton. Gimana Ustadz, paham ya? Baik, kita lanjutkan nanti dengan contoh soal. Nah, baik, perhatikan contoh soal berikut ini. Agus mengangkat sebuah balok kayu menggunakan katrol bergerak. Jika gaya yang Agus gunakan sebesar 100 Newton, berapakah berat beban yang dapat diangkat oleh Agus? Baik, ada yang namanya Agus di sini? Ya, mungkin kembarannya ya. Baik, kita akan buat diketahui dahulu. Diketahui gaya ya, F ya. Nah, gaya yang Agus gunakan berarti F, force, bukan W. Kenapa bukan W? Karena kalau seandainya diketahui W, nanti bakal dikatakan gerak, berat, bukan gaya ya. Nah, berarti kalau jika gaya yang Agus gunakan berarti tenaga yang dia gunakan untuk bekerja, yaitu F ya, 100 Newton. F bahasa Inggrisnya force, maka lambangnya F ya. Baik. Pada katrol bergerak katanya. Nah, pertanyaannya berapakah berat beban? Tadi sudah kita perhatikan untuk rumus katrol bergerak ya. Diperhatikan ya Ustadz, W itu sama dengan 2 kali F. Ya. W sama dengan 2 kali F. W gaya berat 2 sama dengan ya 2 kali gayanya. Sehingga kita jawab ya, W sama dengan 2 kali F. W sama dengan 2 dikali, kita masukkan nilai F-nya 100 ya. Berarti 2 dikali 100, hasilnya 200 Newton. Berarti berat beban yang dapat diangkat oleh Agus adalah 200 Newton. Bagaimana anak-anak Ustadz? Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Baik, soal yang kedua. Sebuah takal terdiri dari 4 katrol. Baik, ini yang sudah tadi kita bahas ya. Digunakan untuk menaikkan beban seberat 800 Newton ke tempat yang tingginya 8 meter. Misalkan gesekan antara katrol dengan tali diabaikan. Nah, berapakah keuntungan mekanik pada takal? Keuntungan mekanik pada takal. Yang kedua, berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik tali tersebut? Serta yang ketiga, berapakah usaha untuk mengangkat beban tersebut? Oke, anak Ustadz, bisa kita jawab sama-sama ya? Baik, sekarang perhatikan baik-baik.
Nah, nah, yang pertama pertanyaannya adalah berapakah keuntungan mekanik takal? Baik, kita lihat ya. Baik. Berapakah keuntungan mekanik takal? Takal adalah gabungan katrol tetap dan katrol bergerak, sehingga tadi jumlah katrolnya lebih dari satu. Ini dia ya. Seperti ini, gabungan katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, tadi sudah kita jelaskan dan sudah kita bahas bersama-sama. Pada soal sebuah takal terdiri dari 4 katrol, sehingga KM atau keuntungan mekanisnya adalah 4. Bagaimana Ustaz, paham ya? Baik. Soal yang kedua. Berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik tali tersebut? Gaya yang diperlukan. Apa ini gaya yang diperlukan? F atau W? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah F, force, ya. Nah, sehingga diperoleh yang untuk nomor B, F sama dengan W dibagi dengan N, sesuai rumus tadi yang sudah kita bahas. Ya, F sama dengan W dibagi dengan N, sehingga W-nya adalah 800 Newton dibagi dengan N jumlah tali pada katrol, ya, sehingga 400 dibagi 4 adalah 800 dibagi 4 adalah 200 Newton. Bagaimana Ustadz? Paham ya untuk takal? Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga atau yang C. Berapakah usaha untuk mengangkat beban tersebut? Kita lihat ya anak Ustadz ya. Nah, gimana tadi? Usaha untuk mengangkat beban tersebut berarti W-nya. Nah, ya sudah sangat mudah ya anak Ustadz ya. W sama dengan apa tadi rumusnya? W sama dengan F dikali dengan N. Berarti gayanya dikali dengan jumlah tali pada katrol. Nah, ini dia ya. Oh, mohon maaf, usaha ya anak Ustadz ya. Nah, kita harus fokus usaha. Apa? Kemarin sudah kita bahas ya. Usaha tuh lambangnya adalah W. Bahasa Inggrisnya WORK, work ya. Oke, baik, kerja ya. Baik, jadi W sama dengan F kali dengan S. Nah, F-nya berapa? F-nya adalah 200 Newton. S-nya tadi sudah diketahui dalam soal ini ya. S-nya. Mana Ustadz? Nah, ini dia S-nya. S-nya adalah 8 meter. Ya, 8 meter. Nah, berarti 8 ya, 200 dikali dengan 8 adalah 1600 joule. Ingat ya, W pada usaha ini bukan W kecil. Kalau W kecil tadi adalah gaya berat ya. Ini W besar F kali dengan S. Gaya dikali dengan jarak ya. Sehingga dihasilkan 1600 joule. Untuk usaha satuannya sama seperti satuan energi, yaitu apa? Yaitu joule. Bagaimana Ustadz, paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini contoh soal selanjutnya. Seseorang hendak mengangkat sebuah beban dengan memakai katrol tunggal bergerak. Ya, memakai katrol tunggal bergerak. Ya. Nah, jika berat beban tersebut ialah 1000 Newton, maka besar gaya yang harus diberikan orang tersebut adalah berapa Newton. Nah, pada soal diketahui berat bebannya 1000 Newton. Berat bebannya berarti W ya, nah Ustadz ya. Weight. Ini kira-kira gambar yang mana katrolnya? Katanya katrol tunggal bergerak. Berarti gambar yang nomor berapa? Katrol nomor berapa? 1 atau 2 atau 3? Jadi ada 3 tadi ya. Nomor 2 ya. Baik, kita lihat kembali. Ini nomor 2-nya, ini nomor 1 seperti ini katrol tetap ya. Ini yang nomor 2-nya seperti ini, katrol bergerak seperti ini nah Ustadz ya. Berarti ini kita pakai rumus yang barusan ya untuk soal yang tadi. Sedangkan untuk katrol takal seperti ini. Jadi ada nah Ustadz harus bedakan. Ini adalah katrol untuk yang katrol tetap seperti ini, katrol bergerak seperti ini, dan katrol takal atau katrol
ganda seperti ini. Bagaimana anak Ustadz, paham ya? Nah, jadi untuk rumusnya juga harus dipahami. Untuk rumus yang katrol tetap, W sama dengan F nantinya. Untuk katrol bergerak, W2 sama dengan 2 kali F. Sementara itu ya, untuk sistem katrol takal atau ganda itu W sama dengan N dikali F. N ini jumlah tali pada katrol. Ya, baik. Kita jawab pertanyaan yang tadi, ini dia. Nah, kita ulangi. Pada soal diketahui berat beban 1000 Newton dan laba mekanis atau keuntungan mekanis ya. Jadi dengan bahasa laba juga sama nah Ustadz ya. Untuk katrol bergerak adalah 2. Dengan demikian, gaya yang harus diberikan adalah Km sama dengan W per F. Atau rumusnya tadi adalah, gambar yang kedua, W sama dengan 2 kali F. Nah, pada soal ini yang ditanya adalah gayanya. Berarti kalau ditanya gayanya, W dibagi dengan 2. Ya, seperti itu ya. W dibagi dengan 2. Mohon maaf, kita ulang sekali lagi nah Ustaz. Oke, baik. Ini ya, W sama dengan 2 kali F. Nah, makanya oleh sebab itu keuntungan mekaniknya 2, ini nah Ustaz ya. Maka W dibagi dengan F, ya. Kita lihat kembali, ini dia. Nah, sehingga W tadi dibagi 2 ya, bagi 2 berarti 1000 dibagi dengan 2. 1000 dibagi 2 berapa? 500 Newton. Jadi sangat mudah ya anak Ustadz ya. Jadi hanya 3 jenis katrol tersebut harus diingat persamaannya apa dan bagaimana gambarnya, itu harus dipahami ya. Mudah-mudahan belajar hari ini bisa barokah. Kenapa? Karena yang namanya barokah itu kita akan bermanfaat untuk kita. Nah, jadi pelajaran ini tidak hanya masuk dalam ujian PAS biasanya, juga masuk dalam ujian nasional, dan ketika nanti di SMA dia akan muncul lagi. Ya, jadi kita pelajari dari sekarang, bermanfaat untuk insya Allah untuk yang masa yang akan datang. Bagaimana Ustaz, paham ya? Sekali lagi Ustaz ulangi, untuk jenis katrol ya, masing-masing dipahami. Katrol tetap seperti ini, lihat gambar-gambar ya. Pada katrol bergerak seperti ini, lihat pada gambar. Persamaan juga harus dilihat Ustaz. Sekaligus juga katrol takal seperti ini persamaannya. Bagaimana? Sudah mengerti? Jika kalian belum mengerti, nanti silakan putar lagi video ini. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Nah Ustadz, jangan lupa ya, nanti setelah selesai fotokan jawabannya seperti biasa ke nomor Ustadz 08 13 70 44 83 36. Ustadz bacakan soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah beban seberat 40 Newton ditarik ke atas dengan katrol tetap. Jika gesekan tali dan berat katrol diabaikan, maka gaya kuasa minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah nomor 2. Bila berat beban 1500 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol tetap, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Baik. Yang ketiga, benda dengan massa 200 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol. Anggap saja percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon. Ini pangkat 2 ya Ustaz ya. Ini ada yang kurang sedikit, ini seharusnya pangkat 2. Ya. Satuan dari percepatan gravitasi itu meter per sekon kuadrat. Nah, artinya nanti gini Ustaz ya. Diketahui massa, diketahui percepatan, maka kita akan dapat mencari gaya beratnya. Masih ingat Ustaz gaya berat rumusnya apa? Gaya berat itu adalah W sama dengan M kali dengan G, ya. M kali dengan G, massa kali dengan gravitasi. Berarti massa ini nanti dikalikan dengan gravitasi. Itulah nilai beratnya, nilai W-nya. Pertanyaannya, hitunglah gaya tarik dan keuntungan mekanis. Berarti 2 pertanyaan di soal nomor 3 ya. Hitunglah gaya tarik dan keuntungan mekanis dengan takal yang terdiri dari 4 buah katrol. Oke? Paham Ustaz ya? Baik. Ustaz tunggu jawabannya ya. Baik, mudah-mudahan dapat dijawab dengan baik dan benar.
Ustaz tunggu jawaban kalian semua. Semoga barokah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.